Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Dila Syifa Rahmah dengan NIM 1202600062. Hai, saya Ayah Sofia Rasi NIM 12026133. Aska Nur Anissa NIM 1202600128. Halo, perkenalkan nama saya Vina Fadila Putri dengan NIM 120260024. Saya Okta Dinata Saputri dengan NIM 1202686. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Obat dan biofarmasetika. Proses absorpsi, Proses distribusi, Proses metabolisme. dan yang terakhir yaitu proses eliminasi atau ekskresi dari Obat fenobarbital. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang profil dan biofarmasetika obat fenobarbital. Fenobarbital adalah obat generik golongan psikotropika yang tersedia dalam bentuk tablet, eliksir, dan injeksi. Kelarutan obat ini sangatlah lemah dengan perbandingan 1:1000. Hal inilah yang menjadi masalah dalam pembuatan injeksi. Pemberian obat fenobarbital tiap hari dapat mengurangi resiko kejang berulang. Pemberian obat ini dihentikan apabila pasien sudah bebas dari kejang dan dilakukan secara bertahap selama 1-2 bulan. Efek samping dari obat ini adalah mudah marah dan hiperaktif pada anak. Dalam sebuah penelitian, didapat hasil 42% anak hiperaktivitas akibat fenobarbital dan sebagian lainnya mengalami daya konsentrasi yang rendah. Biofarmasetika pada obat tablet ada 3. Yang pertama itu disintegrasi, yaitu obat tablet utuh, granul menjadi partikel obat. Yang kedua itu ada disolusi, di mana tablet, granul, dan partikel obat larut dalam cairan saluran cerna. Yang ketiga itu ada permeasi, yaitu obat terabsorpsi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap pertama pada mekanisme kerja obat, yaitu obat fenobarbital. Yang pertama itu ada tahap absorpsi. Tahap absorpsi fenobarbital berawal dari setelah pemberian secara oral, fenobarbital akan diabsorpsi lambat tetapi bioavailabilitasnya mencapai 80-100%. Fenobarbital kemudian diabsorpsi dalam jumlah yang kecil itu berada pada lambung terlebih dahulu. Sedangkan untuk jumlah yang besar, fenobarbital akan diabsorpsi yang terjadi di usus halus. Dikarenakan fenobarbital merupakan asam lemah, sehingga pada pH usus yang basah, fenobarbital berada dalam bentuk terlarut dan mudah terabsorpsi. Kemudian, kecepatan absorpsi dari saluran cerna tergantung pada sediaan serta faktor-faktor fisiologis. Faktor-faktor fisiologis antara itu yang pertama ada kecepatan disintegrasi tablet atau kapsul, kemudian ada bentuk kimiawi obat, bentuknya itu asam atau garam, serta ukuran partikel dan kelarutan serta faktor yang lainnya. Selain dengan pemberian oral, fenobarbital dapat diberikan secara intravena dengan kadar atau puncak efek terapi yang lebih cepat untuk mencapai terapi epilepsi dengan maksud segera. Sebaiknya dihindari pemberian secara intramuskular karena selain secara klinik tidak bermanfaat, absorpsi tidak dapat diduga pada pemberian intramuskular dan menimbulkan rasa sakit serta nekrosis pada tempat yang disuntikan. Dan untuk pemberian intramuskular dilakukan dengan dosis yang sama seperti pemberian oral. Namun letak perbedaannya adalah pada pemberian intramuskular, bioavailabilitas yang didapatkan itu lebih rendah dibandingkan dengan pemberian secara oral. Lalu fenobarbital mempunyai waktu paruh biologis yang panjang, 200 jam pada bayi yang baru lahir atau newborn 1 atau 2 hari, lalu 36 jam pada anak-anak dan 140 jam pada orang dewasa. Fenobarbital didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh tergantung rute pemberian obat karena absorpsi terjadi sangat lambat. Distribusi obat merata pada banyak organ vaskular di tubuh kecuali pada otak, sehingga tidak diharapkan jika fenobarbital digunakan untuk pengobatan dengan efek segera. Karena kemampuan obat untuk masuk ke dalam otak dan terakumulasi dalam cairan cerebrospinal dipengaruhi oleh koefisien partisinya, sedangkan koefisien partisi fenobarbital rendah. Beberapa jam setelah pemberian didapatkan beberapa variasi di jaringan tubuh. Terdapat korelasi kadar obat yang terdapat di dalam otak dengan yang terdapat di dalam plasma dengan jumlah lebih rendah.
Rasio kadar dalam otak dan plasma tiap individu itu berbeda-beda, sedangkan kadar dalam saliva dengan yang terdapat dalam plasma itu sebanding dengan kadar dalam plasmanya lebih kecil. Fenobarbital juga terdapat dalam air susu, air mata, dan otot dalam jumlah kecil, dapat menembus plasenta, dan terdapat pada fetus berusia 4-7 bulan. Fenobarbital terikat pada albumin plasma dan terikat pada jaringan otak. Ikatan dengan albumin plasma akan menurun jika jumlah albumin juga menurun, dan fraksi yang tidak terikat tidak tergantung pada dosis yang diberikan. Seperti halnya ikatan dengan albumin plasma, ikatan jaringan juga lebih rendah pada bayi daripada dengan orang dewasa. Saya akan menjelaskan metabolisme dari obat fenobarbital. Fase metabolisme atau biotransformasi adalah proses memetabolisme atau merubah senyawa obat yang biasanya bersifat lipofil atau aktif atau non-polar yang sukar dieliminasi menjadi metabolit inaktif atau polar sehingga mudah dieliminasi dari tubuh melalui urin dan feses. Metabolisme fenobarbital dibagi menjadi dua fase, yaitu fase hidroksilasi dan fase konjugasi. Fase hidroksilasi merupakan fase mengubah fenobarbital aktif menjadi inaktif. Fase hidroksilasi yang mengubah fenobarbital aktif menjadi inaktif dengan bantuan enzim monoksidase atau sitokrom P450. Fenobarbital adalah obat yang metabolisme utamanya terjadi di hati oleh enzim mikrosomal. Enzim mikrosomal merupakan enzim yang melibatkan sitokrom P450 dalam membantu metabolisme sebagian besar obat. Fenobarbital dihidroksilasi oleh hati membentuk p-hidroksifenobarbital yang merupakan metabolit inaktif. Fenobarbital juga menginduksi enzim sitokrom P450, CYP2B6, dan CYP3A. Fungsi enzim sitokrom P450 sebagai katalisator perubahan hidrogen pada fenobarbital menjadi gugus hidroksil. Adanya enzim sitokrom P450, CYP2B6, dan CYP3A akan membuat obat-obatan yang dimetabolisme oleh enzim ini akan mengalami metabolisme yang lebih cepat bila diberikan secara bersamaan dengan fenobarbital. Fase konjugasi merupakan fase mereaksikan fenobarbital inaktif dengan zat kimia tertentu dalam tubuh menjadi zat yang larut sehingga mudah diekskresikan baik lewat empedu maupun urin. Kemudian diekskresikan sebagian dalam bentuk terkonjugasi dengan asam glukuronat dan sulfat. Kemudian akan dieliminasi dalam bentuk metabolit yang terdapat di feses dan urin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses ekskresi obat fenobarbital. Ekskresi fenobarbital terutama terjadi melalui ginjal, baik dalam bentuk metabolit bebas dan terkonjugasi sebanyak 45 hingga 65% maupun dalam bentuk tidak berubah kurang lebih 17% dari dosis yang diberikan. Proses ekskresi berjalan sangat lambat karena waktu paruh fenobarbital yang panjang, berkisar antara 3 hingga 6 hari, dan pada pemberian dosis tunggal diperlukan 3 minggu agar semua obat tereliminasi sempurna. Ekskresi fenobarbital pada anak-anak dan orang dewasa hampir sama, yaitu didapat 17% obat dalam bentuk tidak berubah pada anak-anak dan 16% pada orang dewasa. Waktu paruh pada orang dewasa 96 jam. Jumlah ini lebih kecil dibanding pada bayi dan lebih besar pada anak-anak. Sedang pada wanita hamil, angka ini menjadi semakin besar karena meningkatnya obat yang terikat pada protein plasma. Alkalinisasi urin mempercepat ekskresi fenobarbital karena meningkatnya ionisasi sehingga obat lebih mudah dieskresi. Pengamatan klinik menunjukkan terjadi intosikasi karena kadar fenobarbital dalam darah meningkat pada penderita dengan kelainan fungsi ginjal. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.